Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu semuanya. Yang terhormat PLT Wakil Rektor Umum dan Sumber Daya Manusia, Profesor Dr. E. Muhtar, SPD MSI CFRA. Yang kami hormati Kepala Biro Umum dan Sumber Daya Manusia Ibu Retno Purwaningsih SIP. Yang kami hormati PLT Kepala UPT Pengembangan Sumber Daya Manusia, Profesor Dr. Siswandari M. Stats. Yang kami hormati Koordinator Bagian SDM sekaligus Koordinator Bidang Pengembangan Karir dan Kompetensi TNI, Ibu Dian Susiani Eskom. Yang kami hormati Koordinator Bidang Pengembangan Karir dan Kompetensi Dosen, Ibu Dr. Nurma Yunita Indriati, SPD MSc MC. Yang kami hormati Bapak Ibu hadirin pada hari ini, Ketua TNA dan juga Adminster yang berbahagia. Alhamdulillah, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas rahmat dan karunia-Nya kita semua dapat berkumpul pada acara sosialisasi tentang penyusunan rencana pengembangan kompetensi pegawai Universitas 11 Maret pada hari ini, Rabu 7 Agustus 2024 dalam keadaan sehat. Perkenankanlah saya Erina sebagai pembawa acara untuk membacakan susunan acara pada hari ini. Yang pertama yaitu pembukaan, yang kedua menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya, yang ketiga pengarahan dan pembukaan oleh Wakil Rektor Umum dan Sumber Daya Manusia, dan yang selanjutnya yaitu pemberian materi, dan yang terakhir penutup. Eh, untuk mengawali acara pada hari ini, marilah kita bersama-sama membaca basmalah. Bismillahirrohmanirrohim. Semoga acara kita pada hari ini dapat berjalan lancar. Yang selanjutnya yaitu menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Hadirin dimohon berdiri. Hadirin dipersilakan duduk kembali. Yang selanjutnya yaitu pengarahan sekaligus pembukaan acara sosialisasi kepada Bapak Profesor Dr. E. Muhtar MS, SPD MSI CFRA. Kami persilakan. Monggo, Prof. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera kita semua. Yang kami hormati Bu Kepala Biro, Prof. Dari, Kepala UPT, dan Bapak Ibu para undangan yang saya tidak bisa sebutkan satu persatu. Mari kita panjatkan puji syukur. Kita bisa hadir di tempat yang insya Allah bahagia membanggakan kita semua di UNS di Universitas 11 Maret. Bapak Ibu, Yang lalu, tepatnya tanggal 1 Agustus, kami melakukan sosialisasi hal yang sama dengan Kemendikbudristek, yaitu penyusunan rencana pengembangan kompetensi pegawai, baik teknik maupun dosen. Bahwa ke depan di Universitas 11 Maret dan di Kemendikbudristek, pengembangan SDM itu menjadi sangat urgent, dan yang perlu kita ketahui semua di Universitas 11 Maret itu sudah ada satu peraturan rektor turunan dari PP 56 tahun 2020, yaitu tentang manajemen SDM, yang mungkin ke depan juga akan ada revisi sedikit, tetapi penekanan daripada peraturan rektor itu yang kita akomodir adalah setelah jadi PTNBH, pendik maupun dosen, kalau misalnya dosen mendapat tugas tambahan mulai dari rektor sampai dengan Kaprodi, itu adalah dosen dengan tugas tambah, jadi bukan jabatan strukturalnya. Begitu juga tendik. Tendik dulu ada jabatan struktural, kasih, kabak, biro, itu struktural. Nah, setelah PTNBH, kasih, kabak, biro itu sudah tidak ada. Secara formal itu sudah tidak ada. Maka sekarang ini yang ada itu adalah tendik dengan tugas tambahan. Nah, tendik yang akan datang tidak berhenti sampai biro.
Biro itu kalau grade-nya itu sama dengan sekretaris direktur. Nah, ke depan Tendik itu bisa menjadi direktur. Dia berkompetisi dengan dosen. Dosen juga bisa menjadi direktur, bisa juga menjadi sekretaris direktur. Begitu juga Tendik. Ya. Jadi kalau dulu biro itu begitu diangkat jadi biro sampai dengan 60 tahun kepala biro terus. Nah, sekarang tidak lagi, sama statusnya dengan dosen. Kalau berdasar penilaian kinerjanya, performanya bagus, minimal baik, syarat-syaratnya terpenuhi, kemudian secara strategis itu bisa ditempatkan, nah itu bisa berlanjut. Tapi kalau tidak, ya mungkin nanti kembali ke jabatan fungsional asalnya. Jadi kembali ke jabatan fungsional asalnya. Nah maka oleh sebab itu, Bapak Ibu diundang ke sini untuk merencanakan sendiri. Ya, harus direncanakan betul. Terutama adik-adik yang baru, ya dosen-dosen baru, itu rencanakan betul. Jangan nanti kalau sekolah S3 misalnya, itu berdasarkan maunya kita saja. Karir kita itu penting, tetapi kita sudah duduk di organisasi di prodi mana, visi misi prodi itu inginnya ke depan itu apa? Harus selaras dengan tadi karir kita. Jadi jangan juga nanti secara individual kita itu misalnya sekolah dengan sesuai dengan maunya kita, tetapi kita pulang itu tidak sesuai dengan kebutuhan prodi, kebutuhan fakultas, apalagi visi misinya universitas. Artinya apa? Apa kita dapat dimanapun itu harus bermanfaat untuk karir kita dan untuk organisasi kita. Kan banyak lulusan dari luar negeri misal saja. Dipaksa dicari-carikan tugasnya supaya sesuai dengan ilmu yang dia dapat tadi. Nah, maka sekarang ya, karir yang tidak dirancang sejak awal itu nanti akan susah nanti mendapatkan posisi termasuk nanti kalau mau jadi besar. Ya, kalau mau jadi guru besar. Karena nanti itu satu rumpun ilmu atau anak atau cicitnya rumpun ilmu itu hanya satu guru besar. Jadi harus dirancang betul, dibagi betul. Maka tadi saya dan Prof. Dari sebelum duduk di tempat ini, rapat di Prof dulu. Saya minta tolong Prof. Dari duluan, saya menekankan itu tadi. Supaya adik-adik yang baru, karena ada dosen baru di tempat kami, dan pikirkan betul atau baca baik-baik visi prodinya seperti apa, pengembangan prodi itu mau kemana, sehingga besok itu kalau mau kuliah lanjut S3 misalnya, itu harus memperhitungkan kebutuhan prodinya. Ya, harus memperhitungkan kebutuhan prodinya. Di samping juga memperhitungkan jenjang karirnya. Karena besok itu kalau mau mengajukan guru besar, jadi riwayatnya ini harus diikuti betul. Banyak kan sekarang yang mau mengajukan tugas belajar sekarang ya Mbak. Tetapi perencanaan di prodinya belum ada. Kami minta untuk dikembalikan dulu supaya nanti sesuai dengan apa? Sesuai dengan data di sisternya. Oh, memang sudah dirancang dan sudah direncanakan. Karena yang boleh dibiayai baik oleh LPDP maupun sumber pembiayaan lain, apalagi dari Universitas Basmar, itu harus sesuai dengan rencana pengembangan SDM di prodi fakultas yang bersangkutan. Beberapa waktu yang lalu, ada anak pejabat atau mantan pejabat di UNS, tidak bisa terbit surat tugas belajarnya. Ternyata oleh prodi dan fakultasnya, itu belum dimasukkan dalam perencanaan pengembangan pegawainya yang bersangkutan. Jadi belum tercatat dia. Maka oleh sebab itu kita kembalikan. Nah bapaknya bilang karena mantan pejabat, bilang ke saya, Pak Muhtar, ini kok mudah, ini kok susah. Anak saya dipersulit. Ya, putranya bapak itu memang di prodinya belum direncanakan untuk studi. Tetapi yang bersangkutan merencanakan sendiri, saya bilang. Jadi sekarang tidak boleh merencanakan sendiri tanpa sepengetahuan prodi. Termasuk penjenengan mau melanjut studi, kemudian nanti di bidang apa. Jadi prodi berhak menanyakan itu.
Karena nanti jangan sampai pulangnya tidak dimanfaatkan oleh prodi secara maksimal. Sehingga penjenengan diundang ke sini nanti secara teknis oleh mungkin Prof. Dari, Mbak Nurma, dan Bu Dian ya, yang kemarin ikut bersama dengan kami di Denpasar, karena ini sangat penting dan harus segera. Kita termasuk yang terlambat, ya, terlambat. Walaupun apa namanya, secara umum sih sudah, tetapi secara detail yang saya maksud itu kenapa kita dianggap terlambat, karena masih banyak dosen, makanya hari ini disosialisasikan oleh Prof. Dari, Bu Retno, masih banyak dosen yang kadang-kadang tidak paham bahwa dia itu belum direncanakan prodi sudah mendaftar sendiri, misalnya S3-nya ya. Nah ini terpaksa dikembalikan karena tidak bisa diterbitkan surat tugas belajarnya. Nah, mohon nanti ini betul diikuti betul apa yang menjadi konsep dan arahan nanti supaya Bapak Ibu ke depan terutama yang apa namanya yang belum mentok tempat iya. Walaupun sudah guru besar juga harus konsisten apa namanya pengembangan karirnya, tulisan dan lain-lain. Apa yang tugas mengajarnya, tugas membimbing, tugas apa namanya menulis dan lain-lain itu harus sinkron dengan apa namanya bidang ilmu yang dituliskan dalam guru besarnya kemarin. Nah ini yang sudah, apalagi yang belum, ya apalagi yang belum. Nah ini harus betul-betul ditata sejak awal supaya nanti jenjang karir penjenengan itu harus sesuai dengan visi dan misinya prodi, visi dan misinya fakultas, visi dan misinya universitas. Nah mulai periode yang akan datang, begitu mau 3 tahun, itu dipantau dan diundang oleh Direktorat SDM. SDM besok itu ada direktorat. Jadi tidak dengan biro lagi. Tapi direktorat sendiri itu akan dipantau. Karena nanti harapannya 3 tahun itu sudah ada arah penyelesaian studi. Sekarang kan terutama yang dibiayai sendiri oleh universitas, itu banyak yang molor. Walaupun dirangsang dengan bonus atau reward ya. Tetapi belum maksimal. Maka hari ini juga WR1 mengundang kami untuk bagaimana proses percepatan penyelesaian studi teman-teman yang studi lanjut sekarang. Saya rasa itu mungkin pengantar dari saya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Billahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara ini saya buka dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Dan ini mohon izin saya menyampaikan untuk yang lebih teknis. Jadi, langsung saja, ini Bapak Ibu, jadi tahap selama ini SDM dan UPT PSDM itu sebenarnya sudah melaksanakan beberapa tahapan, namun mohon maaf untuk sosialisasi memang tadi sudah disampaikan oleh Prof. Muhtar bahwa kita sedikit terlambat karena kita juga sebenarnya menunggu sosialisasi dari Dikbud juga, karena secara teknis kami juga masih belum memahami sepenuhnya, jadi kami belum berani mensosialisasikan kepada Bapak Ibu, khususnya Ketua TNA. Namun sebelumnya kami sudah melakukan tahapan-tahapan meskipun baru semacam edaran. Jadi kami pada awalnya diminta untuk memetakan ketua dan anggota kelompok TNA. Waktu itu juga waktunya mendesak seperti itu, kemudian kami koordinasi antara SDM dengan UPT SDM, sehingga kalau untuk yang dosen itu maka Kaprodi dipetakan sebagai ketua TNA. Kemudian kalau yang tendik, koordinator atau subkor, kepala biro itu sebagai ketua TNA-nya bagi yang tendik. Kemudian untuk supaya memudahkan koordinasi, maka anggota TNA-nya kita mappingkan untuk yang satu unit atau satu prodi. Seperti itu. Kemudian untuk edaran-edaran kita sudah menyampaikan ke unit, kemudian juga
dari usulan Ketua TNA tersebut, maka ditetapkanlah SK Kepala Biro SDM Kemendikbudristek tentang penetapan Ketua TNA. Kemudian kami juga sudah mengkompilasi pedoman dan format TNA, khususnya di lingkungan UNS, pada link uns.id/pedoman TNA_UNS, yang nanti dapat Bapak Ibu akses di link tersebut. Di situ akan ada pedoman-pedoman, format-format, dan data antara ketua TNA dan anggota TNA. Begitu. Kemudian juga telah menetapkan surat tugas sebagai pengelola kepegawaian, admin saker, dan ketua TNA. Ini tugas kami sebagai pengelola kepegawaian, itu menyebarluaskan informasi dan mensosialisasikan dan memfasilitasi tentang pelaksanaan penyusunan rencana pembelajaran atau Bangkom. Kemudian ini tugas admin saker, nanti ada 4 admin saker di UNS ini, jadi ada Agustin Dwi Rahmawati, Mbak Erina Nardiati, Mbak Heni Marianti, dan Mas Muhammad Kustan. Di sini juga sudah ada nomor WA-nya. Nanti kalau Bapak Ibu ada kesulitan terkait teknis operasionalnya, bisa menghubungi helpdesk di salah satu kontak 4 insaker tersebut. Ini kemudian kalau ada Bapak Ibu yang belum bisa login di namanya karir Kemdikbud, di mana untuk memverifikasi ajuan-ajuan TNA dari anggota kelompoknya, misalkan kemarin emailnya kalau lupa password bisa langsung klik lupa password. Tapi kalau kemarin emailnya itu sudah nonaktif, misalkan masih pakai Yahoo atau emailnya nonaktif, nah nanti bisa Norma tolong terima kasih. Kalau kemarin pakai emailnya Yahoo atau sudah nonaktif, bisa menghubungi salah satu admin satker tersebut untuk diresetkan, ya, diresetkan emailnya seperti itu. Nah, ini kemudian untuk Ketua TNA, ini tugasnya nanti yaitu Bapak Ibu yang hadir di sini, ya, sudah ditetapkan dengan SK Kepala Biro SDM, kemudian ada surat tugas rektor nomor 955, Nah, ini tugasnya adalah nanti menyusun analisis kebutuhan pembelajaran, kemudian diharapkan Bapak Ibu Ketua TNA ini mengumpulkan atau setidaknya bisa membuat grup WA untuk berdiskusi tentang penyusunan Bangkom para anggotanya, seperti itu. Kalau misalkan bisa dikumpulkan secara tatap muka ya lebih baik, tapi kalau memang tidak sempat itu bisa membuat grup WA. Kemudian tugas yang ketiga, memverifikasi rencana pembelajaran anggotanya untuk yang ASN itu nanti langsung ke aplikasinya Dikbud, yaitu karir.kemdikbud.go.id. Kemudian untuk yang non-ASN, karena non-ASN ini tidak terdata di aplikasinya Dikbud, sehingga ini verifikasinya secara manual di form Excel yang nanti akan dijelaskan oleh tim teknis. Kemudian yang keempat adalah menandatangani rencana pembelajaran anggotanya setelah disetujui atau disepakati bersama. Jadi perlu kami sampaikan Bapak Ibu Kaprodi yang ditunjuk sebagai Ketua TNA ini adalah yang statusnya ASN. Karena yang non ASN memang tidak bisa belum terdata di sistem, sehingga kalau yang Kaprodi itu statusnya non ASN, kita petakan ke Kaprodi yang ASN. Nah, nanti apabila ada Ketua TNA yang sudah ditetapkan di dalam SK tersebut namun sudah purna tugas, mohon unit kerja untuk mengajukan penggantinya, seperti itu. Kemudian ini tugas anggota TNA, nanti mohon Bapak Ibu Ketua TNA menyampaikan kepada para anggotanya
agar menyusun rencana pembelajaran pegawai untuk ASN. Nanti ada 2 form yang diisi ya, form Excel dan melalui laman karir. Untuk login nanti dengan akun Dikbud HR, kemudian ada klik tombol tambah. Ya, nanti bisa di entry di situ. Kemudian untuk yang non ASN ini baru manual, nanti dengan form Excel-nya. Nah, kemudian untuk form bisa diunduh di link tadi ya, uns.id/form TNA_UNS. Kemudian menandatangani juga form tersebut dan memintakan tanda tangan kepada Ketua TNA. Yang ketiga adalah mengunggah form rencana pembelajaran yang telah ditandatangani ini dalam format baik Excel maupun PDF yang sudah ada tanda tangannya. Kalau ASN itu melalui laman karir, kemudian kalau non ASN nanti di link uns.id upload TNA_UNS. Kemudian ini untuk lini masanya, Bapak Ibu, kami menyesuaikan lini masa yang sudah ditetapkan dari Kemdikbud. Jadi 7 Agustus yang sudah kita lakukan saat ini. Kemudian nanti 7 sampai 18 Agustus ini waktunya Bapak Ibu Ketua TNA untuk berdiskusi dengan para anggotanya. Kemudian 8 sampai 30 Agustus itu pengisian form. Kemudian 8 sampai 4 September itu penetapan dan penandatanganan. Kemudian untuk unggah form ini 8 sampai mungkin ini kita revisi 8 Agustus sampai 4 September saja. 8 Agustus sampai 4 September untuk unggah form rencana pembelajaran. Kemudian 5 sampai 8 September ini sesuai yang ditetapkan oleh Dikbud, ini pengisian rencana pembelajaran di laman karir. 5 sampai 8 September. Jadi kalau unggah form Excel-nya itu bisa mulai dari sekarang sampai 4 September. Oke, mungkin itu yang secara materi atau teori yang bisa saya sampaikan. Kemudian kita mencoba untuk di laman karir, Bapak Ibu. Ini untuk nama-nama pelatihan, Bapak Ibu nanti bisa melihat di Excel ini, nanti sudah disederhanakan oleh teman-teman tim teknis. Jadi ini ada nama pelatihan, kemudian ada jumlah jam pelajarannya, kemudian ini ada estimasi anggarannya. Jadi ini ada tabelnya seperti ini. Untuk yang pengisian sebenarnya Ketua TNA itu diminta mengisi sheet 1 sampai dengan sheet 5 ini sebenarnya. Sheet 1 sampai dengan sheet 5. Ya, namun kemarin kita berdiskusi supaya tidak memberatkan seperti itu, jadi kita simpelkan. Untuk yang sheet 1, 2 itu bisa diabaikan. Nah, kemudian untuk yang sheet 3 ini kalau Bapak Ibu Ketua TNA berkenan untuk mengisi, alhamdulillah. Tapi kalau keberatan, ya tidak perlu, tidak apa-apa. Tapi kalau Bapak Ibu berkenan itu akan membantu kami untuk membuat analisis itu secara tingkat universitas. Jadi alhamdulillah kalau Bapak Ibu Ketua TNA membantu kami untuk mengisi ini. Dan ini ada contohnya, Bapak Ibu bisa mirsani sendiri contoh-contoh atau referensi yang ada di format ini. Nah, kemudian untuk yang analisis pegawai ini juga kalau berkenan membuat, alhamdulillah juga. Kalau keberatan ya nanti bisa kami bantu. Nah, kemudian yang wajib untuk dibuat ini adalah rencana pembelajaran pegawai ini ya. Nanti Bapak Ibu Ketua TNA mohon membimbing para anggotanya dalam mengisi form ini ya, form submit ini.
Ya, form submit ini. Jadi per anggota nanti mengisikan ini, kemudian diisikan rencana pembelajarannya di tahun 2025 sampai dengan 2029. Nah, seperti ini. Nah, nanti form ini akan diupload oleh masing-masing pegawai atau masing-masing anggota TNA ke dalam karir, webnya karir. Oke. Nah, itu Bapak Ibu. Oke. Jadi untuk apa? Form ini nanti sudah dimodifikasi oleh teman-teman tim IT. Jadi nanti ngisinya ini sudah di apa ya, dibantu oleh pilihan-pilihan. Jadi tinggal milih saja, tidak mengisi manual seperti itu. Nggih. Kemudian anggaran ini juga sudah masuk ke tabel yang saya share screen tadi, nggih, ada estimasi anggarannya minimal berapa, maksimal berapa. Nah, nanti seandainya itu belum ada estimasi anggarannya di input manual, nggih, Bapak Ibu. Kemudian kalau nama pelatihan belum ada di pilihan atau belum ada di tabel, silakan Bapak Ibu menginputnya secara manual seperti itu. Oke. Ini yang di laman Bapak Ibu di laman karir. Jadi nanti Bapak Ibu masuk di laman karir Kemdikbud.go.id dengan login Dikbud HR. Nah, kemudian nanti di rencana pengembangan periodik ini nanti ada upload hasil TNA. Nanti bisa klik di sini. Masing-masing pegawai mengupload yang sheet submit tadi, Bapak Ibu. Sheet submit tadi upload hasil TNA. Nah, karena jadwal UNS itu 5 sampai 8 September, sehingga di sini belum muncul tombol tambahnya. Nah, nanti kalau sudah jadwalnya, nanti akan muncul tombol tambah seperti ini, Bapak Ibu. Nanti bisa klik tambah seperti ini. Nanti bagi yang ASN kan harus menginput lagi di laman ini. Jadi nanti tinggal milih tahunnya, kemudian jalurnya apa, ya, kemudian rumpunnya. Ini juga tinggal memilih seperti itu, nggih. Tinggal memilih. Nah, ini misalkan jalurnya pemrograman, kemudian nanti nama pelatihannya apa, tinggal memilih. Oke, kemudian ini nasional atau internasional, kemudian jumlah JP dan anggarannya, isikan keterangan apabila ada, kemudian simpan seperti itu. Nah, kemudian untuk mengetahui Bapak Ibu itu mempunyai anggota siapa saja, itu bisa di sini. Ini anggota TNA, anggota Bapak Ibu akan muncul di sini, Bapak Ibu. Kemudian nanti Bapak Ketua TNA, kalau anggotanya sudah mengisi rencana pengembangannya, Bapak Ibu tinggal menyetujui atau menolaknya. Jadi misalkan ini nanti aksinya, kalau Bapak Ibu mau memverifikasi secara keseluruhan bisa centang langsung di atas ini. Tapi kalau per person itu kliknya 1 per orang, kemudian di aksi. Di aksi. Nah, nanti apakah disetujui atau ditolak seperti itu. Kemudian anggota di sini, Bapak Ibu. Ini anggota-anggotanya di sini. Nah, nanti kalau Bapak Ibu juga kesulitan menemukan di sini, nanti akan ada tabel data anggota dan ketua TNA ya yang sudah dimasukkan di pedoman yang link uns.id tadi. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Untuk selanjutnya langsung ke tim teknis, kami persilahkan kepada Mas Ngadimin dan tim untuk ke depan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
untuk teman-teman ketua TNA, kita pernah e-learning ya, pada saat bulan Januari kalau nggak salah. Kita kan melakukan e-learning semua untuk pelatihan apa itu beberapa jam pakai LMS. Ingat, boten? Nah, untuk loginnya pakai username yang sama, monggo di karir.pendikbud.go.id. Sambil dibuka-buka seperti yang Budian sampaikan tadi. Saya juga sama, ikut pelatihan, jadi saya buka-buka sendiri. Bapak Ibu, untuk yang selanjutnya yaitu penyampaian teknis untuk pengisian formnya kepada Bapak Admin Eskom Infom, kami persilakan. Baik, Bapak Ibu, akan kami lanjutkan lagi. Terima kasih kepada Mbak Irma yang telah memberikan waktu. Yang kami hormati Prof. Wandari selaku Kepala LPPSDM, Ibu Nurma, Ibu Dian, kemudian Ibu Lis, serta Bapak Ibu yang hadir pada hari ini. Di sini saya akan memberikan sedikit terkait dengan pengisian data Excel. Link materi itu silahkan di uns.id/pedoman TNA_UNS. Kemudian untuk downloadnya, formnya itu ada di uns.id/form_nta_UNS. Kemudian yang untuk upload formnya itu di uns.id/upload_tna_UNS. Nanti untuk yang downloadnya itu nanti menggunakan Google Drive. Itu nanti ada dua file yang sudah saya sampaikan tadi, bahwa itu filenya ada dua, yang satu untuk PNS, yang kedua adalah untuk non PNS. Prinsipnya sama, ya, prinsipnya sama. Oke, ini berapa itu, guys? Contohkan yang untuk non PNS. Jadi PNS dan non PNS sama, guys. Cuman bedanya ada di kolom K. Kembali lagi saya ulangi lagi bahwa ini adalah formnya adalah ini untuk individu dari masing-masing pegawai, ya. Nanti silakan diisikan nama, NIP, jabatan, kemudian pangkat, unit kerja sama unit kerja untuk eselon 2 dan eselon 1-nya. Oke, untuk unit kerja eselon 2, kalau fakultas maka diisi fakultas masing-masing, kemudian untuk unit kerja, kebalik deh, unit kerja eselon 2 kalau fakultas diisi prodinya, kemudian kalau unit kerja eselon 1 diisi fakultasnya. Oke. Kalau yang di kantor pusat berarti unit kerja eselon 2 itu diisi bagiannya, kemudian kalau unit kerja eselon 1 diisi bironya saja, biro atau direktoratnya. Oke. Terima kasih. Oke, di sini untuk form Excel-nya ini nanti pengisian adalah untuk tahun 2025 sampai tahun 2029. Oke, 2025 sampai 2029. Maka di sini untuk pelaksanaan tahunnya ini cuma 2025 sampai 2029. Maka di sini silahkan nanti tinggal dipilih saja nanti. Jadi ini tidak menteri, tapi memilih saja. Nah, pilihannya adalah 2025 sampai 2029 tahun. Kemudian yang kolom D itu adalah bentuk pengembangannya, itu hanya ada dua, yaitu pendidikan dan pelatihan. Pendidikan dan pelatihan. Jadi tinggal milih pendidikan atau pelatihan. Kemudian yang untuk kolom E itu ada, yaitu tinggal pilihan saja juga, itu ada beberapa, tapi dipisahkan atau dikelompokkan, yaitu ada TB yang itu ada TB, tugas belajar, itu adalah tugas belajar D3, D4, S1, S2, S3. Kemudian K itu adalah klasikal, ya K itu adalah klasikal, pelatihan struktural, manajerial, teknis, fungsional, dan sebagainya, itu nanti masuk di klasikal. Kemudian berikutnya yang bawah itu adalah non-klasikal. Nah, non-klasikal itu nanti ada konseling, coaching, mentoring, dan sebagainya. Jadi Bapak Ibu tinggal milih saja, itu nanti masuk kategori yang mana, masuk jenjang atau jalur pengembangan yang mana. Nah,
Kemudian yang kolom E itu adalah nama pelatihannya. Nama pelatihannya itu kita ngambilnya di pelatihan. Maka di sini pelatihan. Nah, sini. Nah, di pelatihan sini, ini karena pelatihannya itu sampai ratusan, ini sampai ratusan, sampai 346, itu aja yang baru ditulis. Bisa jadi nanti Bapak Ibu ada yang di luar itu. Nah, yang ditulis, yang sudah terdaftar sini aja 346, maka kalau kami masukkan ke dalam dan seperti tinggal milih, itu nanti layarnya nggak cukup. Ya, terlalu scroll up, scroll down terlalu jauh, maka pelatihan ini kami letakkan di satu sheet. Nah, di satu sheet sini nanti Bapak Ibu tinggal mencari saja yang ada di sini. Nah, karena di sini terlalu banyak, nanti Bapak Ibu tinggal dicari saja. Mungkin yang paling gampang sini tinggal di blok kolomnya saja, kemudian kita cari find and replace-nya atau Ctrl F. Nah, Ctrl F nanti akan muncul ini, tinggal dicari aja pelatihannya apa misalkan. Ya, sini pelatihannya apa? Misalkan komputer misalkan. Tinggal dicari find. Nah, gini, misalkan ketemunya ada jaringan komputer dasar. Kalau belum ketemu find next lagi. Oh, jaringan komputer lanjut dan sebagainya. Gitu. Nah, misalkan di sini contohnya itu adalah jaringan komputer lanjut misalkan. Maka ini tinggal di-copy. Ini syaratnya harus di-copy dulu. Ini di-copy, kemudian letakkan di pelatihan tadi. Nah, di pelatihan di sini. Di pelatihan sini. Diklik. Kemudian dipakan sini. Nah, di sini pada saat mempastekan di nama pelatihannya, itu nanti di tabel pelatihan, jika nanti muncul JP, maka nanti kita sudah memberikan rubriknya untuk JP-nya. Ctrl F ya, Ctrl F itu ini muncul find and replace. Tetapi nanti kalau yang di tempatnya Bapak Ibu itu mensupport, di sini bisa ada yaitu tinggalkan komputer ketik aja KO gitu lah, nanti di sini akan muncul. Nah, gitu. Ya, jadi tinggal diketikkan di sini, misalkan jaringan, ketik aja jaringan atau ekonomi misalkan ya. Ekonomi. Oh, enggak ada. Misalkan GIN gitu ya. Nah, maka nanti akan muncul di sini. Tetapi ini hanya untuk yang khusus saja. Nah, untuk lebih mudahnya Bapak Ibu tinggal di bagian kolom B di pelatihan, tinggal di Ctrl F saja, kemudian tinggal diketikkan aja sini, tinggal ketik aja nama pelatihannya. Kemudian di find. Nah, ini tinggal ketemu. Kalau belum ketemu, tinggal find next lagi. Nah, gitu. Terus ketemu, nanti tinggal di copy. Tinggal di copy. Nah, misalkan di sini. Contohnya adalah di academic network and collaboration-nya ini di copy, nanti tinggal dimasukkan sini. Nah, ini tinggal masukkan. Nah, nanti otomatis untuk chip-nya muncul, kemudian angkanya juga muncul. Terus kemudian di sini juga ada anggaran. Nah, anggaran misalkan di sini saya menuliskan sebuah pelatihan di mana di situ tidak ada JP dan anggarannya. Misalkan ini, misalkan contoh Adobe Illustrator misalkan. Adobe Illustrator, maka nanti di sini, maaf ini komputer ya ini ya. Teknis, di sini komputer misalkan. Nah, di sini ada JP-nya. Maka silahkan di sini masih ada diberi kesempatan untuk mengisinya. Ya, mengisikannya. Jadi di sini tidak dikunci. Ya, di sini dikunci. Baik itu JP maupun anggarannya. Itu tidak dikunci. Tapi kalau sudah ada yang ada di mana dalam pelatihan, itu nanti di sini otomatis akan ada. Kemudian untuk regionalnya tinggal dipilih saja nanti Bapak Ibu akan dipilih internasional sama internasional.
Kemudian anggarannya silakan nanti dituliskan, tetapi kalau di pelatihan sudah ada, sini nanti akan muncul. Kemudian untuk prioritasnya itu ada tiga yaitu rendah, sedang, dan tinggi. Nanti Bapak Ibu dalam perencanaan untuk kegiatan itu prioritasnya seperti apa? Rendah, ataukah sedang, ataukah tinggi. Nah, itu yang tabel submit yang perlu diisikan. Untuk selanjutnya mungkin ada yang perlu didiskusikan dulu untuk keberatan ini. Bolehkah kita juga copy JP-nya, copy anggarannya gitu? Karena saya coba tadi saya pilih yang lengkap, Ya. ambil di sini, tetapi JP sama anggarannya nggak terikut masuk. Memang di sini ada rumus, tapi rumusnya itu memang masih name gitu. Nomornya name. Ya, jadi apa? Oh, gini itu. Ini di copy dulu aja, Bu. Yang di JP ini di copy dulu aja ke bawah. Sampun, Ya. sudah. Sudah. Tetapi kemudian saya coba ngambil satu pelatihan yang lengkap. Ya. Tapi kan yang di copy hanya nama pelatihannya. Ya. Nah, itu saya coba tapi tidak bergerak ke JP dan ininya. Bolehkah kita Boleh. ngekliknya sendiri-sendiri? Boleh. Baik. Karena di sini untuk yang JP sama yang anggaran tidak dikunci, nanti bisa diisikan. Baik. Makanya di contoh itu justru komplit. Nah, justru yang tidak komplit kalau kita kopikan nanti kosong. Nah, Baik. kosong itu bisa diisikan. Ya. Jadi intinya adalah sini itu masih bisa fleksibel. Baik, terima kasih. Untuk rencana pengembangan, tadi saya lihat ada yang sertifikasi dan kompetensi. Ya. Itu bisa untuk dosen dan pendidik. Nah, misalkan contoh ya bagian di JFT Arsiparis. Nah, di situ kita masukkan untuk kompetensi untuk menaikkan setingkat lebih tinggi. Nah, prioritasnya adalah tinggi. Tapi ketika sudah terpenuhi, tidak bisa naik pangkat karena peta jabatan, kendala peta jabatan. Nah, pertanyaan saya, apakah peta jabatan itu perlu diperbaiki karena sudah 2019 ataukah pun? Kalau peta jabatan itu khususnya untuk JF yang ASN itu kan ditetapkan oleh Kemenhan. Jadi kalau yang sudah ditetapkan kita sepertinya tidak bisa merevisi lagi. Seperti itu. Karena apalagi sudah PTBH itu memang hanya mengakomodir yang existing, Mbak Yani. Dan kemarin saya dapat data dari Kemdikbud bahwa untuk peta jabatan Arsiparis itu sudah ditetapkan oleh Menpan. Saya ada datanya, nanti saya share. Jadi kalau nanti misalkan sudah memenuhi kompetensi, namun formasi jabatannya memang tidak ada, ya mohon maaf sesuai Permenpan itu yang bersangkutan karena tidak ada formasi maka tidak bisa naik jabatan. Namun untuk kenaikan pangkatnya bisa satu tingkat lebih tinggi seperti itu. Matur nuwun. Ya, matur nuwun. Pertanyaan lebih ke teknis dari mekanisme pelatihan. Tadi kalau saya tidak salah menangkap jenis pelatihan ini kan bisa diperoleh di WKMB maupun di luar. Ya. Nah, yang untuk bisa akses ke WKMB kan selama ini baru PNS untuk pelatihan yang tidak berbayar itu. Artinya ada anggaran, tapi kan kita nggak harus at cost keluar bulan gitu. Ya. Nah, kalau pelatihannya di luar berarti kan harus ada anggaran yang dianggarkan. Itu yang saya belum paham secara teknis. Nah, kemudian yang non PNS untuk bisa akses di WKMB melalui apa aja atau nanti diberikan akun lagi yang lain selain PNS. Matur nuwun. Baik Bapak Ibu, ini tadi saya lari-lari ya dari fakultas ke sini lagi karena supaya anak-anak saya tidak sendirian. Jadi ini juga kami tanyakan ya waktu di Denpasar, terutama tentang pembiayaan. Oke. Dan biaya itu misalnya butuhnya berapa ya, ditulis saja. Terus siapa yang akan membiayai kan gitu? Ya, siapa yang membiayai? Insya Allah nanti UNS atau Kemendikbud gitu, pokoknya ditulis. Nah, di situ kan ada misalnya studi lalu ditulis 2 miliar. Saya tuh gini, alah sopo sing membiayai 2 miliar gitu. Nah itu tapi pokoknya ditulis. Jadi pesennya narasumber di Denpasar tuh gini, biaya itu mata dulu dari mana itu.
Ya, dari mana? Pokoknya ditulis. Kita disuruh ngisi form seperti itu, kita isi formnya. Makanya tadi saya bilang, kalau misalnya keberatan karena ya ini macam-macam ya, karena ini bikin pusing, ya pokoknya berpikir nanti dapat baik oleh malaikat, cuma gitu saja, ya. Nah gitu, Mas Ngadimin itu jawaban saya, Mas Ngadimin, karena mereka jawabnya juga gitu, ya, jawabnya seperti itu. Ya, jadi kalau minimal 20 berarti boleh sampai apapun itu artinya tidak terbatas. Saya mau jawab gitu. Jadi tidak terbatas Ibu. Hanya per hari itu kan dianggap sebagai 4 GP sehari. Ya, sosialisasinya. Untuk pelatihannya monggo minimal 20 itu. Sehingga maksimalnya tidak ada. Ya. Jadi mau diisi mau di berapapun oke, tapi saya pikir kan kita tidak akan ngisi diri-diri yang banyak ya toh. Tidak akan. Ya sudah tidak mungkin. Itu tidak mungkin. Nanti siapa yang mau biayai? Saya kembalikan. Oke, kalau sudah tidak ada pertanyaan lagi, mungkin dari kami saya ajukan dulu saja. Mohon maaf jika banyak salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk selanjutnya, supaya memahami caranya login di web karir dan mungkin kalau ada kendala tentang akun, kemudian untuk bisa bersani anggotanya siapa atau ketua kelompoknya siapa, saya mohon bantuannya kepada Mbak Rahma untuk membantu menjelaskan secara teknis cara input atau verifikasi di laman karir. Mbak Rahma, monggo kami persilahkan. Selamat siang Bapak Ibu. Yang saya hormati, di sini saya akan menjelaskan teknisnya untuk Bapak Ibu sebagai Ketua Tim TNA di aplikasi karir.kemdikbud.go.id. Yang pertama, Bapak Ibu semua sudah bisa login ke laman karir ya? Atau ada yang belum bisa? Untuk login itu menggunakan akun Dikbud HR Bapak Ibu semua. Kalau misalkan Bapak Ibu kesulitan untuk login, sebenarnya di laman Dikbud HR itu bisa lakukan reset password sendiri. Jadi di Dikbud HR itu seperti ini sebentar. Jadi untuk aplikasinya Dikbud itu saling terkait antara karir, kemudian Dikbud HR, dan aplikasi yang lainnya itu menggunakan single sign-on atau SSO dengan menggunakan login yang digunakan di Dikbud HR. Apabila Bapak Ibu belum bisa login, di sini ada menu lupa password untuk melakukan reset password. Jika diklik nanti akan memasukkan NIP dan akan ada link yang dikirim ke email Bapak Ibu yang terdaftar di Dikbud HR. Misalkan emailnya itu ternyata sudah tidak aktif, bisa menghubungi admin Satker untuk melakukan reset password dan perubahan email. Nanti ketika sudah bisa login, masuk ke kembali ke yang karir tadi ya. Jadi di laman karir ini Bapak Ibu akan login menggunakan akun Dikbud HR. Setelah berhasil login, maka akan muncul tampilan seperti ini. Jadi di sini ada data profilnya jangan. Kemudian kalau misalkan Anda sebagai ketua TNA, maka ada pegawai yang harus diverifikasi. Nah, di sini ada tulisan jumlah pegawai yang harus diverifikasi ada, kalau di sini ada 12 pegawai. Ini kalau diklik, maka akan muncul nama-nama pegawai yang harus jenengan verifikasi ke depan. Jadi anggotanya jenengan, timnya jenengan itu siapa saja itu ada di sini untuk melihat datanya. Kemudian sebagai ketua TNA, selain melakukan verifikasi, jenengan juga merupakan anggota dari tim yang lain. Jadi jenengan juga punya verifikator. Untuk verifikasi anggota jenengan, di sini ada verifikasi IDP pegawai. Ini adalah menu untuk melakukan verifikasi ajuan perencanaan pengembangan pegawai dari anggota jenengan selama 5 tahun ke depan. Jadi di sini nanti akan ada disetujui, ditolak, dan belum verifikasi. Kalau misalkan jenengan sudah belum melakukan verifikasi, akan muncul di tab belum verifikasi. Kalau sudah jenengan setujui, maka akan muncul di tab disetujui. Kalau misalnya ditolak, juga akan munculnya di tab ditolak. Untuk yang diverifikasi ini, ketika jenengan mau verifikasi, itu
Misalnya jenengan mau nyari anggotanya atas nama siapa. Misalkan jenengan mau verifikasinya per orang, si A dulu, tahun 2025 sampai 2029 itu mengajukan apa saja. Itu bisa digunakan di pencarian. Misalkan atas nama, misalnya ini atas nama Prasetyo. Nah, ini akan muncul ajuan atas nama Prasetyo. Itu apa saja selama 5 tahun ke depan. Nah, untuk verifikasinya itu ada beberapa cara. Yang pertama, misalkan mau verifikasi satu per satu, itu bisa diklik tanda di bagian aksi. Di bagian aksi ini ada tanda pensil, itu bisa diklik. Ini bisa dibuka satu per satu, kemudian bisa diberi alasan ketika mau menyetujui atau menolak ajuan dari anggota kelompok Anda. Kemudian diklik simpan. Atau apabila sudah yakin misalnya mau langsung diverifikasi semua, itu bisa diklik di pojokan ini untuk ngeklik semua, dan di bawah itu ada tombol disetujui atau ditolak. Itu jika ingin seperti batch langsung tanpa membuka satu-satu, tapi alangkah lebih baiknya bisa dicek satu persatu untuk melihat ajuan dari masing-masing anggota kelompok. Untuk sertifikasi sendiri bisa dilakukan setelah anggota kelompok melakukan pengisian data, dan pengisian datanya itu dimulai di tanggal 5 sampai tanggal 8 September 2024. Jadi untuk saat ini belum bisa karena menunya memang belum dibuka. Untuk penginputannya sendiri itu ada di menu pengembangan kompetensi. Ini untuk anggota dan juga untuk jaringan menginput rencana pengembangan diri di tahun 2025 sampai 2029. Ini di menu pengembangan kompetensi yang diinput adalah rencana pengembangan periodik. Ini nanti di tanggal 5 sampai tanggal 8 September itu akan muncul tanda tambah di samping tanda cetak perencanaan Bangkom. Jadi nanti masing-masing pegawai, masing-masing PNS itu harus menginput satu-satu semua rencana pengembangannya di sini, input dan upload dokumen yang sudah ditandatangani. Jadi nanti inputnya itu misalnya seperti ini. Ada menu tambah, nanti diklik, dan nanti akan input satu persatu. Misalkan 2025, saya mau melakukan pelatihan apa. Itu satu persatu harus diisi semuanya, kemudian disimpan. Nah, setelah disimpan, semuanya sudah diinput dari tahun 2025 sampai 2029, lalu diklik upload TNA ini. Yang diupload di sini ini adalah periodik, kemudian diupload dokumennya. Nah, yang diupload itu adalah dokumen Excel tadi, tapi yang sudah PDF dan sudah ditandatangani oleh yang bersangkutan dan juga atasannya. Yang di Excel tadi nomor 5 submit itu dicetak, ditandatangani oleh yang bersangkutan dan juga ketua tim TNI-nya, kemudian diupload. Upload di sini karena itu adalah yang digunakan untuk verifikasi dasarnya dari situ. Demikian yang bisa saya sampaikan. Ada pertanyaan mungkin? Atas nama siapa, Bu? Nggak ada. Nggak ada anggotanya kan, Pak Has? Aman berarti ya, Pak Has? Nah, itu nggak ada, Pak. Sudah saya buka. Kalau kalau fotonya ada, Pak Has, fotonya ada. Nah, malah nggak ada fotonya. Saya fotonya ada. Tapi nggak ada daftar. Kalau di data saya itu ada, di anggotanya jenengan ada 18 orang. Coba dicek lagi sebelah mana ya, Pak? Ya, di dashboard, di menu dashboard. Kemudian nanti di bawah itu ada
Verifikasi sejumlah berapa pegawai? Nama-nama itu. Oh, harus diklik daftar nama. Ya. Oke, terima kasih. Di dashboard ada verifikasi, terus diklik. Terima kasih, Mbak. Oh iya, ya matur suwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu. Saya ingin bertanya dari penjelasan tadi, berarti nanti ini pertanyaan teknis saja. Para anggota saya nanti membuka karir Kemendikbud.go.id. Anggota saya, termasuk Ya. saya juga. Kemudian setelah punya akun, dia mengisi di bagian pengembangan kompetensi. Betul. Betul. Nah, karena ini belum dibuka, jadi tidak ada, belum bisa. Ya. Itu dibuka mulai tanggal 5 September sampai tanggal 8. sampai tanggal 8. Jadi mereka bisa mengisi. Setelah mereka mengisi, mereka cetak perencanaan ini. Betul. Jadi kan bikin Excel-nya dulu tadi, ya, Pak. Oh, Excel-nya tadi dibikin dulu. Jadi luas sama anggotanya kan bersama-sama, ada dialognya, ada wawancaranya, mungkin saling ngobrol, kemudian mau bikin perencanaan seperti apa selama 5 tahun. Dibikin di Excel saja, nanti setelah disetujui bersama, Excel-nya itu dicetak, ditandatangani yang bersangkutan dan juga jenengan. Hasilnya Excel tadi diinput di sini dan juga diupload di sini. input lagi secara online di sini. Ya, input terus satu secara online dan juga Diupload. upload dokumennya itu PDF sudah ditandatangani oleh yang bersangkutan dan juga ketuanya. Berarti yang diupload itu yang di Excel tadi yang ditandatangani. Iya, Terus yang di Excel tadi yang ditandatangani disalin lewat online sini. ya, input satu-satu tapi nanti. Saya disalin satu-satu, masuk satu-satu gitu ya. Ya, Setelah disetujui. D, Nah, itu tugas dari anggota. D, Nah, sudah selesai ya tugasnya Oke. anggota. Nah, sekarang tugasnya ketua itu memverifikasi setuju dan tidak itu. D, Selain kita diri, ketua juga menginput itu. D. Jadi yang diinput tidak yang PDF itu bukan yang cetak perencanaan langkong ini ya. Bukan. Di Excel-nya aja ditandatangani, kemudian nanti di sini kan ada form upload ya, Bapak. Ya ada itu Ya, upload itu hasil PNA ini. hasil yang sudah ditandatangani dari Excel tadi, yang di form 5 submit Ya. Nanti dalam bentuk PDF itu ya. dalam Oke. bentuk PDF. Nah, berarti ini tidak diklik beta, jadi Ya, bacanya betul. yang Excel. Excel-nya. Ya, Excel itu pindah meneh. D. Ora langsung bae ngopo. Nggih, Bapak. Betul. Sebenarnya sosialisasi itu sudah menyampaikan ke dikti. Kenapa tidak dibikin tools saja di aplikasi itu? Nah, harus pakai Excel juga, tapi ternyata memang belum diakomodir, jadi terpaksa ya ini kita ikuti dulu. Tapi ke depan Dikbud berjanji akan menyempurnakan itu. Kemudian bisa mungkin ditambahkan sebagai anggota Mbak Rahma. Jadi nanti setelah upload TNA yang by Excel itu sebagai dasar untuk mengisi di karir ini. Mungkin bisa dicontohkan di yang isi dental aja. Nah nanti kalau pada saat 5 sampai 8 September nanti akan muncul tombol tambah itu Bapak Ibu. Nah nanti cara ngisinya klik tombol tambah itu. Nah kemudian ini diisi berdasarkan yang di Excel tadi. Oh-nya, kemudian rumputnya, kemudian nama pelatihannya, JP-nya dan sebagainya, kemudian klik simpan. Jadi sebagai anggota nanti mengisi di sini. Oke, matur nuwun. Masih ada pertanyaan lagi Bapak Ibu? Mungkin menambahkan untuk yang non ASN nggih Bapak Ibu. Kalau yang non ASN karena tidak terakomodir di RIR, maka yang diupload hanya cukup Excel-nya saja. Link yang sudah disampaikan di grup Ketua TNA. Matur nuwun. Sudah tidak ada pertanyaan lagi Bapak Ibu. Kalau sudah tidak ada, saya kembalikan ke pembawa acara. Matur nuwun. Ini pertanyaan terkait ini Mbak, apa verifikasi IPP pegawai yang sudah ada data masuk di Ketua TNA, Oke. itu apakah perlu juga diverifikasi oleh Ketua TNA-nya? Kemudian kalau rencananya itu tahunnya sudah sudah selesai atau tahun yang lampau, misalnya 2022 atau 2023, itu apakah juga masih diverifikasi?
Itu aja, Mbak. Iya, katakan Pak, untuk yang tahun yang sudah lampau itu sudah tidak perlu diverifikasi lagi. Untuk yang 2025, tapi ini ajuan lama, nanti ketika periodenya dibuka, silakan oleh anggota itu diperbaiki, diedit lagi, sesuaikan dengan TNA yang baru. Karena itu kan riwayat lama di HCDP ya, terus ditarik ke karir. Terus nanti kalau sudah ada TNA yang baru, nanti yang tahun 2000, ajuan 2025 itu diedit kembali, disesuaikan dengan NA yang baru. Bapak Ibu, mohon izin menambahkan kaitannya dengan Bangkom ini, kemudian dengan pelatihan yang telah ditempuh dan ada bukti sertifikatnya, itu bisa dientrikan di laman Dikbud HRG, data SDMK yang Dikbud ini, yang di Dikbud HR, kemudian di menu pelatihan si ASN. Nah, ini kita diinputkan di sini untuk pelatihan-pelatihan yang sudah diikuti dan ada sertifikatnya. Nah, kalau sudah di sini, itu untuk mendukung nilai IP ASN Bapak Ibu. Nanti untuk melihat IP ASN Bapak Ibu, kalau sertifikat dan riwayat pelatihan sudah diinput di DPR tadi, nanti akan muncul di laman My ASN BKN Buit. Nah, nanti akan tercantum nilai IP ASN Bapak Ibu. Ya, jadi kalau semakin banyak riwayat pengembangan kompetensinya, maka nilai ini akan tinggi. Ya, juga untuk bidang pendidikan. Kalau S3 nanti akan maksimal nilainya 25. Ya, nanti akan mendapatkan hasil PASN Bapak Ibu itu berapa? Itu ini akan dinilai per tahun seperti itu. Oke, mungkin itu saja tambahannya. Ada pertanyaan? Yang ini ya, Bu. Yang kanan, Bu. Yang kanan itu. Kanan. Hanya anggota misinya yang kanan, bukan? Ya, yang ini. Nanti ini karena kita periodenya 5 sampai 8 September, maka menu tambah belum ada, Bu. Oh. Jadi menu tambah ini akan muncul pada saat dibukakan periode yang untuk UNS. Nah, UNS itu jadwalnya 5 sampai 8 September. Oh, ngerti. Oke. Memang belum bisa diisi. Belum, oke. Jadi tetapi kalau untuk upload TNA-nya itu sudah bisa dari sekarang. Oke. Untuk saat ini waktunya bisa digunakan oleh Bapak Ibu Ketua TNA untuk berdiskusi dengan anggotanya. Oke. Menyusun yang Excel tadi dulu. Oh, Setelah ditandatangani, disepakati bersama, bisa diupload di sini dulu. Nah, sambil menunggu nanti kalau sudah tanggal 5 sampai 8 September, maka akan muncul menu tambah ini. Nah, kemudian para anggota bisa mengisikan ini berdasarkan Excel yang sudah disepakati dan diupload tadi. Ngaten. Oke, ya, pangapunten. Berarti di Excel tadi itu rencana dari keseluruhan ya, semua anggota ya. Semua anggota. Matur nuwun. Dari 2005 sampai 2009. Matur nuwun. Sami-sami. Ada lagi? Mohon izin, tadi yang penjelasan terakhir untuk menambahkan berbagai kegiatan yang sudah kita ikuti tadi via apa, Bu? Terima kasih. Oh, Dikbud HR nih, Pak D. Nah, jadi masuknya di sini, Dikbud HR Kemdikbud atau lamanya di sini, Pak, data SDM Kemdikbud. Jadi nanti kita share aja laman yang perlu diakses oleh Bapak Ibu, deh. Nanti kami share di grup Ketua TNA. Nah, aksesnya di sini, kemudian nanti di menu pelatihan SN ini, nanti bisa klik tambah. Klik tambah, nanti masukkan aja jenis diklatnya apa, misalkan diklat fungsional, nama diklatnya apa, kemudian nomor sertifikat, tanggal mulai, tanggal selesai, tahun diklat, durasi, dan sebagainya, nanti upload sertifikatnya di sini. Seperti itu. Nah, nanti kalau ini sudah terdata di sini, nanti akan mendukung nilai dari IP ASN Bapak Ibu. Nanti akan mendukung nilai IP ASN Bapak Ibu di kompetensi riwayat pengembangan kompetensi ini. Nilai maksimalnya 40. Mungkin ada lagi pertanyaan?
Nggih, monggo. Ini selamat siang, Bapak Bu Endang dari Fakultas Pertanian. Berarti ini untuk kami sudah membuka websitenya My ASN, diminta di situ SSO ASN. Nah, untuk SSO ASN itu kami dapat dari mana sih? Ini Bu, kalau untuk SSO-nya di Pak ASN itu dulu kan jenengan sudah pernah ngisi PDM di tahun 2021. Dulu kan pernah disuruh update data mandirinya BKN di tahun 2021, itu kan bikin akun di situ. Semua PNS kan punya akun di MyASN. Dulu tuh namanya MySAPK. Oh, J. MyASN itu cuma ganti nama di MySAPK. Jadi akunnya akun yang itu. Monggo diinformasikan karena ini kan nama baru. Oh, J. Kami punyanya kan MySAPK. Ya, betul. Ya, itu jadi perubahan nama J, Bapak Ibu. Kalau yang dulu dinamakan mysapk.bkn itu sekarang berganti nama menjadi myasn.bkn.go.id. Untuk akunnya sama seperti yang dulu digunakan untuk PDM di tahun 2021. Nih, tadi ubah nama. Dulu My SAPK, sekarang My SN. Nih. Ya, mungkin memang agak membingungkan karena ada beberapa platform, ada beberapa akses login. Ya, mungkin ada lagi. Kalau tidak ada, mungkin bisa kita akhiri deh proses. Ya, karena sudah hampir pukul 12, monggo untuk waktu kami kembalikan ke Mbak Rina. Terima kasih. Mohon maaf Ibu Dian, ini ada apa yang bertanya di Zoom Oke. Dari Pak Pranowo. Untuk yang non PNS, cara mengetahui anggotanya siapa aja bagaimana? Nih, kalau anggotanya yang non ASN itu nanti di link yang pedoman TNA nih Bapak Ibu. Nanti secara rutin kami update anggota dan ketua TNA yang non ASN itu ada di data tersebut, di data Excel, data anggota dan ketua TNA. Nih. Link-link pedoman dan link untuk unggah, untuk unduh bisa di-share di grup ketua TNA yang tadi link joinnya sudah kami share. Nggih, matur nuwun. Bapak Ibu, sudah tidak ada yang ingin ditanyakan lagi, nggih. Mungkin cukup sekian. Terima kasih kepada Mbak Rahma dan juga Bu Dian. Untuk yang selanjutnya, penutupan acara kepada Prof. Siswandari kami persilakan. Selanjutnya Bapak Ibu, tadi yang menginformasikan sekali lagi, tadi yang kesulitan untuk membuka Excel itu sudah diupdate filenya, jadi file yang RAR biar langsung ada rumusnya. Kalau tadi kan rusak filenya gara-gara langsung di-upload Excel. Kalau sekarang sudah di-upload yang terbaru yaitu file berbentuk RAR. Mungkin bisa di-download dan dicoba untuk mengisikan. Untuk yang selanjutnya penutupan acara monggo kepada Prof. Siswandari selaku Kepala UPD Pengembangan Sumber Daya Manusia. Monggo Prof, kami persilakan. Bapak Ibu yang saya muliakan, sahabat Tendik yang saya banggakan, kita sudah sampai pada penghujung acara. Ini jam 12 kurang 9 menit. Ya, itu jamnya lambat. Yang pertama saya matur sembah nuwun sangat karena semua yang hadir masih di sini. Ya, kecuali 1-2 tadi yang ada keperluan di fakultas, tapi saya juga ada keperluan. Jadi saya harus menguji dulu kaprodi saya masih di sini ya. Ya. Saya pamit tadi ke kaprodi saya karena harus nguji yang di S1 sebentar, kemudian lari lagi ke sini karena ada pertanyaan. Bersyukur saya pasti tidak ada yang bertanya ke saya karena yang ditanyakan pasti teknis. Nah, setelah tanya teknis, saya lihat beberapa wajah itu ya ngerti, ya paham, ya beberapa wajah ya belum paham. Pokoknya yang bertanyanya banyak itu berarti paham. Ya, kalau tidak bertanya sama sekali ada 2 kemungkinan, paham atau belas gak ngerti. Apa iki ya toh? Nah, nanti mesti akan mengundang lagi Budian atau Mbak Rahma atau Mas Bayaki ya dan sebagainya. Ya, Bapak Ibu saya tidak akan memperpanjang
waktu. Tapi saya ingin mengatakan bahwa hari ini saya memakai pakaian ini baru. Ini baju saya baru. Karena saya akan bertemu terakhir dengan Bapak Ibu ya sebagai kepala PLT, kepala UPT. Ya, yang terakhir. Jadi saya harus tampil sopan istilah saya ya. Sopan, ini pertama kali saya menggunakan rok dan kemudian ini baju saya yang paling baru, ini sepatu saya yang baru, ini sepatu baru ini yang saya pakai tidak ada yang tidak baru. Ya, semua baru. Kemudian saya tadi sangu ya untuk menanyakan berakhlak dan aktif ya toh. Meskipun tidak semua Bapak Ibu itu bisa, kemudian alhamdulillah aktif ada satu yang jawab tadi. Sahabat dari mana? FSRT alhamdulillah ya. Seni-seni itu malah pinter-pinter. Baik. Matur nuwun semuanya, jangan bosan untuk melakukan sesuatu yang menjadi tuntutan Kemendikbudristek. Ya. Jadi kalau merasa keberatan, maka satu hal saja yang harus diingat, malaikat akan mencari kebaikan Bapak Ibu. Cuma itu saja, lainnya tidak usah dipikir. Ya. Karena nulis seperti ini, ngisi seperti ini, jelas tidak ada remunnya, jelas tidak ada. Ya. Tidak beremun, ini tidak beremun. Tetapi ini menjadi tanggung jawab Kaprodi untuk melakukan pengembangan kompetensi dari semua anak buah. Jadi jangan sampai anak buah kita itu berkembang lari sendiri. Ya. Tapi Bapak Ibu tidak tahu. Kemudian mereka daftar karpe dewe. Nah, itu jangan sampai ada yang seperti itu. Ya, jadi Bapak Ibu nanti pengendalinya ya sehingga nanti semuanya menuju UNS yang lebih maju dan unit kerja maupun prodi-prodi yang lebih unggul ya dibandingkan dengan sebelumnya ya dengan adanya TNA dan pengembangan kompetensi ini. Bapak Ibu yang saya muliakan, sekali lagi terima kasih. Mohon maaf atas kekurangan yang ada di pelaksanaan kegiatan pagi hari ini dan saya secara pribadi mohon maaf jika ada hal-hal yang kurang berkenan. Dengan mengucap syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, Allah SWT ya, karena kita sudah bisa mengikuti kegiatan ini sampai dengan selesai, maka kegiatan ini saya nyatakan ditutup. Matur sembah nuwun sangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Prosis yang telah menutup acara pada hari ini. Terima kasih Bapak Ibu atas kerawuhannya. Semangat di akhir acara. Saya selaku mewakili panitia mengucapkan terima kasih dan juga memohon maaf apabila terdapat kekurangan dalam penyelenggaraan acara ini. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.